Orang yang difitnah terbanyak seumur hidupku ya aku lihat, maaf aja, Jokowi. Amerika ini wataknya begini, Jokowi dan rombongannya wataknya begini. Orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. Misalnya ada orang melakukan sesuatu yang nggak beres gitu, ganggu dia terus, ya. Jadi mengeluarkan kata-kata kotor. Mereka membunuh rakyat Papua. Mereka membunuh rakyat Papua. Kadang-kadang jahatnya politik di situ, difitnah, ya domba, masyarakat dipengaruhi. Injak-injak harga diri dengan kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Difitnah-fitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana, serba salah. Tapi saya sekarang juga mau belak-belakan, jadi kalau nggak diingatkan seperti itu, ada ya orang yang percaya. Deretan fitnahnya tuh udah luar biasa, dan yang semuanya akhirnya nggak terbukti, tapi terus di-generate itu fitnah. Pak Presiden Jokowi waktu 2014 ke Papua, dia begitu memberi harapan yang luar biasa. Tapi jadi presiden, kekayaan alam, sumber daya alam dirampok. Saya sesalkan pernyataan yang menghina, menyerang simbol negara. Kata-kata yang sangat kurang ajar. Sama dengan orang-orang lain Indonesia yang sama-sama punya hak berbicara, hak memilih dan sebagainya. Tapi di mata saya Jokowi masih on the right track. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Kita berhadapan dengan musuh yang berkamuflase seolah-olah menjadi orang Indonesia. Tetapi mereka tidaklah Indonesia secara hati, secara nurani, secara pikiran. Pasti sebelumnya aku research dulu tuh orang, siapapun yang aku ingin dukung, pasti aku browsing dulu, dia siapa sih ini kok diomongin orang, sampai dia bisa meyakinkan aku gitu. Saya membela rakyat Papua dari ketidakadilan. Ya, Anda tahu saya pemimpin Papua. Pak Natalius Pigai, apapun narasi-narasi kontroversi yang Anda lontarkan selama ini, itu sama sekali bukan representasi dari aspirasi rakyat Papua. Anda sama sekali tidak mewakili aspirasi, curahan hati warga masyarakat Papua. Karena saya melihat bahwa dia munafik. Lucu banget kan, itu yang menfitnah tuh ngawur. Sengaja membutakan mata gitu ya. Kalau orang punya hati nurani ya, harusnya melihat bahwa Jokowi itu manusia biasa. He is the man gitu ya. Udah aku total dukung dia gitu ya. Aku anti gitu melakukan dukungan kayak gitu untuk dibayar gitu ya. Saya kalau 2014 sampai 2019 saya punya hak menuntut Jokowi kasih menteri. Dia hanya menjual kesusahan supaya dapat perhatian dan mungkin saja supaya dia dapat kerjaan. Karena saya memberi kontribusi kemenangan besar, lebih dari 5%. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Itu. Tapi yang sudah jelas-jelas itu dia kerja itu luar biasa, kerja kerasnya, lurus gitu ya. Artinya dia banyak melakukan tindakan-tindakan yang amat beresiko. Tapi kalau lihat-lihat ke depan hanya ingin pembangunan yang merata gitu ya. Ya selama sudah berapa tahun ini ya kami olah dengan tenaganya sendiri. Kerja dengan manual juga paling 3 hektar ini kita mencapai 1 hektar lebih habis. Tapi masih tinggal 1 hektar tidak bisa dikelola lagi karena tenaga kita terbatas karena cuma pakai cangkul untuk kita pacul. Karena itu tadi saya sudah meminta kepada Menteri Pertanian, kepada Gubernur Papua Barat untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Sorong dan juga di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Dan aku melihat progresnya banyak sekali. Kalau dinafikan seolah-olah dia nggak melakukan sesuatu apa gitu, aduh itu sih. Aku butuh Jokowi, bukan Jokowi butuh aku. Sudah berjanji membangun rumah untuk sekitar 50 kepala keluarga suku Asmat. Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono untuk membangunkan rumah untuk warga Asmat. Hukum itu ditentukan bukan perasaan, tapi hukum itu ditentukan apa yang tertulis. Teks yang tertulis dalam Twitter. Saya rasa harus diambil tindakan yang tegas.
Ketua DPP Baranusa, Adi Kurniawan, menyebut ada 5 poin yang akan dilaporkan ke kepolisian, meliputi pelanggaran Undang-Undang ITE hingga unsur provokatif. Cuitan Pigai dinilai berbahaya dan membangun narasi perpecahan. Soal pelaporan terhadap mantan komisioner Komnas HAM yaitu Saudara Natalius Pigai. Pertama itu mengandung rasis, kedua itu sangat memprovokasi. Yang ketiga jelas itu memfitnah kepala negara dan salah satu kepala daerah kita yaitu Ganjar Pranowo kan gitu. Apalagi membawa-bawa suku kan gitu Jawa Tengah. Itu bisa membangun sebuah narasi perpecahan. Apalagi ada yang bilang untuk jabatan jadi menteri, jadi komisaris. Aku bilang, ya ampun, impianku tuh bukan itu. Dari lulus SMA tuh aku udah susah, dibully udah kerjaan sehari-hari. Kata-kata keras, kasar gitu ya, ngapain? Kan bikin dosa. Pak Presiden Jokowi waktu 2014 ke Papua, dia begitu memberi harapan yang luar biasa. Tapi jadi presiden, kekayaan alam, sumber daya alam dirampok. Pantas tidak? Bapak Joko Widodo itu simbol negara, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Pantas tidak? Dulu kita Jawa sentris gitu ya, sekarang bisa sampai Irian, Papua itu ya, dengan penuh resiko. Saya geleng-geleng kepala, berani banget nih orang. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan gitu. Presiden Joko Widodo berjanji akan membangun rumah bagi sejumlah warga suku Asmat di Merauke, Papua. Pasalnya, ada sekitar 40 hingga 50 kepala keluarga yang masih menempati rumahnya meski sudah tak layak huni. Hal ini terungkap saat Jokowi berdialog dengan warga suku Asmat di sela-sela agenda peninjauan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Merauke pada Minggu 3 Oktober 2021. Aku juga nggak mau orang bilang kiss ass gitu, jilat-jilat gitu dengan buat kemilau apa yang sebenarnya nggak bisa kemilau gitu ya. Aku poles-poles gitu. Enggak, kalau toh aku muji Pak Jokowi ya karena memang begitu, bukan di exaggerate gitu. Aku akan malu sama aku sendiri kalau aku exaggerate, sebenarnya nggak begitu, aku lebih-lebihkan gitu. Presiden juga meminta Bupati Merauke Romanus Mbaraka membantu rencana tersebut. Itu semuanya ada sekitar 50-an rumah, cuman nggak layak gitu ya. Sudah punya rumah yang bangunnya Angkatan Laut. Ya, bagian dari pembinaan TNI Angkatan Laut. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri dengan kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Bapak Presiden izin Pak DPU ya. Pak Presiden, jadi mereka ini tanahnya masih tanah Pak. TNI Angkatan Laut membantu dengan rumah seadanya. Nah, kami kemarin rencanakan mencarikan tanah aja nanti. Dalam dialog tersebut, Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengatakan pemerintah daerah sudah berencana mencarikan tanah untuk tempat tinggal bagi sejumlah warga yang rumahnya tak layak huni. Jokowi pun langsung meminta kepada pemerintah daerah untuk segera merealisasikannya. Yang bangun itu jelas semuanya. Ya. Tanahnya Pak Bupati, rumahnya Pak DPU udah. Lagi direncanakan. Tadi 40. Ya. Ya, saya minta Bapak mohon rumah yang layak. Ketua DPP Baranusa, Adi Kurniawan, menyebut ada 5 poin yang akan dilaporkan ke kepolisian, meliputi pelanggaran Undang-Undang ITE hingga unsur provokatif. Cuitan Pigai dinilai berbahaya dan membangun narasi perpecahan. Soal pelaporan terhadap mantan komisioner Komnas HAM yaitu Saudara Natalius Pigai. Untuk mengatasi persoalan ini tentunya penegakan hukum ya. Ini bagi pihak-pihak yang memang sengaja menyulut persoalan atau membesar-besarkan perbedaan di antara kita, itu yang harus segera diatasi. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Ya, nama saya Melkianus Osok.
asalnya dari suku Moi. Bapak Presiden Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat, ingat, penyelamat. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi.